Terima kasih pemirsa masih tetap setia menyaksikan program Doncast bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga boleh komen di situ. Apalagi topik kita kali ini, kata anggota DPR zaman dulu, Bang, ngeri-ngeri sedap. Karena Gus Hasip ini kan memang sangat menguasai soal persoalan Timur Tengah dan juga menangani banyak orang-orang mantan teroris lah ya, khususnya ya. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, tentu kita juga Bang Don ingin lebih tahu soal Jolani atau Golani ini akan seperti apa, sesuaikan dengan kata-katanya, dengan janjinya, atau itu hanya sekedar bumbu di masa bulan madu saja? Kira-kira persisnya kan menjadi tidak mudah karena faksinya itu kan banyak. Dan dia harus punya kekuatan untuk menyatukan itu, walaupun tidak mungkin. Ada Al-Qaeda, ada ISIS dan seterusnya. Hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah mungkin terbentuk Suriah yang inklusif? Yes. Saya rasa memang Al-Jolani sebagai seorang di kalangan gerakan katakanlah deradikalisasi kenal sebagai mantan. Terlibat. Mantan terindah bukan? Namanya mantan memang selalu bikin berdebar gitu. Nah, Al-Jolani sebagai mantan ini tantangannya cukup banyak. Yang pertama, untuk menghadapi orang-orang yang masih ragu dengan dirinya. Itu selalu terjadi di mana-mana. Tapi pengalaman saya mendampingi beberapa mantan gitu ya, biasanya orang yang sudah betul-betul berubah, dia tidak akan terlalu peduli dengan sikap orang. Karena tantangannya dari dua arah loh, Bang. Dari yang dulu teman dan sekarang menjadi lawan. Itu betul. Itu luar biasa. Akan menjadi apa namanya, kayak semacam tantangan dua sisi bagi berat mantan seperti Al-Jolani ini. Jadi menurut saya dia harus terus melangkah maju, meyakinkan orang dengan kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang sekarang sedang ditumbuh. Menurut saya kita maklumi kalau selama ini Al-Jolani itu dapat dukungan dari regional bahkan global untuk langsung masuk. Saya bilang kemarin di acara sebelah di sini juga 12 hari bisa menaklukkan. Iya, 12 hari ya. Kalau nggak dukungan, kalau tidak ada dukungan seperti itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini sudah jadi. Cuman dia cuma tinggal operator lapangannya. Sudah hamil tua lah. Sudah hamil tua. Cuman tinggal ngunduh aja istilahnya. Terus. Nah, oleh karena itu menurut saya mestinya kelompok-kelompok regional dan global juga kasih kesempatan dan kepercayaan kepada Jolani dengan tadi meletakkan kedaulatan rakyat Syria di atas segala macam kedaulatan dan kepentingan. Karena menurut saya Bang Don, selama yang berkuasa adalah kedaulatan non rakyat Syria, kedaulatan regional, kedaulatan global, kedaulatan milisi, maka Syria tidak akan mendapatkan ketenangan dan harapan yang diinginkan oleh perhatian. Dan itu sekarang menjadi tantangan oleh Jolani, terutama ketika Israel. Kan orang melihat Israel baru nyerang Libanon begitu. Betul, sekarang Syria. Serang Syria begitu. Dan statementnya tidak cukup kuat untuk memberikan bahwa Syria ini berdaulat. Maka malah seakan-akan ini sudah dikondisikan oleh Israel karena Israel sampai nyerang ke semua fasilitas militernya itu gitu. Jadi itu yang saya bilang ini nggak baik Israel ini, karena ibarat saya tidak pernah benci Israel. Saya masuk di situ, saya menginginkan perdamaian bagi kedua bangsa, bagi masyarakat semua. Kalau saya kritik Israel itu berarti lebih kepada Netanyahu yang mohon maaf dia tidak mencerminkan nilai-nilai yang kita harapkan sebagai perdamaian. Masa ya ada orang lagi kebakaran dalam tanda kutip Bang Doni. Bukannya bantu malah ngambil bagian tanahnya gitu kan. Dia ambil ini kan nggak benar itu. Ini nggak benar dan menurut saya itulah yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat global, PBB dan juga Amerika. Jangan biarkan Al-Jolani dijebak dalam keadaan begitu. Kasih dia modal untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Berapa lama kita harus menunggu itu? Kalau belajar dari pengalaman katakanlah di Mesir, ini bisa menahun, Bang. Menahun. Di Mesir itu kurang apa? Revolusi. Mubarak tumbang. Lalu kelompok sipil berkuasa, pemilu dilaksanakan, Ikhwan Muslimin menang, mutlak di presiden dan DPR. Ternyata ujuk-ujuk setelah itu kekuatan rezim, militer datang dan mengambil lagi. Itu sekarang yang terjadi. Nah, artinya apa? Kalau belajar dari ini semua, Ahmad Syara harus mengantisipasi. Menurut saya diantisipasi dalam pengertian jangan dibawa kepada rezim lama lagi. Bahwa harus dibentuk dalam kesatuan nasional termasuk
mantan-mantan pejabat Bashar al-Assad yang tidak berdosa. Kan sekarang udah disampaikan oleh Ahmad Syara yang tidak terlibat dalam pembantaian rakyat Syria. Oke. Karena kan ini isu naik kan, betul. Betapa banyak korban masyarakat bunuh Tapi itu massal. penting ya, dia harus berdamai dulu dengan kondisi itu ya. Dia harus persatuan, menertibkan semua dan yang harus menjadi simpul dari itu semua adalah kedaulatan rakyat Syria. Ya bagaimana kedaulatannya bisa jalan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama memang dia harus mengatur dukungan dari regional dan global. Ya. Itu dia harus pegang itu. Kalau nggak dia pegang, ini orang main sendiri semua, kita khawatir malah menjadi konflik yang multi pihak. Ya. Di satu sisi Turki bisa juga masuk ke Syria untuk menghadang kelompok-kelompok kekuatan Kurdi. Amerika juga masuk untuk atas nama menghancurkan ISIS. Lalu kemudian mungkin Israel juga masuk atas nama takut diserang. Ini kan cermin tidak ada kedaulatan. Cuma kadang kok saya jadi pesimis ya, Bang Don, Gus Hasib. Kalau melihat sosok Jolani ini, dia kan harus jadi pemimpin yang kuat, menangani banyak faksi di dalamnya, banyak kepentingan luar gitu kan. Pertanyaan saya, berapa lama dia bisa bertahan untuk dalam posisi orang kuat tanda petik itu? Itu pertanyaan selanjutnya. Iya, kalau tahun depan dia ternyata kalau kita belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam kamus-kamus kekuasaan, itu yang namanya bulan madu kekuasaan adalah bulan madu paling cepat. Tidak pernah lama-lama. Ini bulan madu paling cepat adalah bulan ngomong honeymoon akan segera berlalu. Itu dia. Nggak, ini ngomongin bulan madu di luar apa di sini sih? Saya di sini dulu. Tapi namanya rumus bisa dipakai umum ya. Bisa pakai umum. Artinya apa? Pada masa-masa bulan madu ini harus betul-betul digunakan untuk meyakinkan para pihak. Karena mereka memonitor ini. Ini sebenarnya akan kemana ini kita semua. Sekarang aja sudah mulai terjadi penjarahan sana-sini. Sudah terjadi kelompok main hakim sendiri. Jadi ini lagi-lagi kalau dalam teori kekuasaan, kalau di kami di Islam itu ada teori satu malam 100 tahun di bawah kepemimpinan yang lalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa kekuasaan. Ini cuma ungkapan, bukan dalam Artinya apa? Begitu nggak ada hukum, begitu nggak ada hakim, kekiosaan itu lebih ngeri lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau dulu pertanggungjawabannya Bashar. Jadi ini semuanya. Loh, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Semua di situ. Atas semua yang terjadi dari 8 Desember sampai sekarang. Jadi ini tidak boleh lama-lama, harus segera definitif, harus segera kuat. Dan sekali lagi saya menganggap dari awal ini tidak sepenuhnya keinginan rakyat Syria, walaupun memang lepas dari Syria adalah keinginan mereka, tapi kita tahu riwayatnya ini sudah didukung oleh banyak sehingga dalam 12 hari bisa mencapai tampuk kekuasaan. Maka menurut saya semua itu harus mendukung. Ada nggak tanda-tanda Al-Qaeda, ISIS maupun kelompok-kelompok lainnya memperlihatkan kerelaan untuk duduk bersama? Berat, Bang. Saya sudah mengkaji bertahun-tahun tentang ini. Karena kelompok ini loyalnya hanya kepada ideologi, hanya loyalnya kepada kelompoknya. Berat. Makanya saya selalu sampaikan kepada Iwan, kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan seperti ini, upayakan mengutamakan perdamaian daripada pertengkaran. Karena ekstrim mereka betul-betul ekstrim, Bang. Ini berteman bisa sampai nggak berteman gara-gara itu. Bahkan bisa terjadi perceraian hanya gara-gara beda paham. Jadi mirip kayak cerita pilkada yang gara-gara beda pilihan sampai bubar. Bukan hanya kuburan dipindah. Iya. Tapi statement Jolani yang mengatakan dia 13 tahun berperang sudah capek, sudah lelah. Artinya itu bisa jadi entry point untuk duduk sama-sama kali ya. Tidak usah bicara bunuh-bunuhan gitu kan. Kita cari solusi. Yakin nggak kira-kira? Semoga itu bisa diambil dan dijadikan kesempatan. Saya selalu sampaikan begini sebagai pembelajaran dari sejarah gitu ya. Tidak ada korban sipil paling besar melebihi akhir atau awal kekuasaan. Atau pemerintahan, atau rezim, atau imperialisme. Sementara secara konseptual, Anda mau bilang ini bentuknya negara apa selalu bisa dikaji. Secara konseptual. Tinggal bagaimana kita berkomitmen pada kemaslahatan lebih banyak masyarakat sipil tidak menjadi korban. Nah, oleh karena itu yang menurut saya harus mulai diyakinkan juga kepada kelompok-kelompok gerakan yang ada di Syria ini. Kalaupun kita, ini kan
misalkan kasus ISIS, saya besok ini Bang Jumat akan ada buku, peluncuran buku dari salah satu lembaga, saya penulisnya juga, tentang mengkaji kelompok-kelompok seperti ini. Jadi persis seperti yang saya kaji memang soal Arab Spring yang 2011. Seperti apa? Nah, kenapa saya bilang tadi di awal ini menjadi kayak semacam fase ideologisasi yang membuat Syria berbeda. Jadi Syria itu dianggap sebagai gerbang keadilan akhir zaman. Kenapa kelompok-kelompok ini begitu berambisi untuk menaklukkan Syria? Sampai dari luar juga banyak ke situ. Persiapan menyambut warga yang merasa tidak adil di Indonesia berbondong-bondong mau datang ke situ. Itulah kenapa saya bilang Syria ini khas dibanding negara-negara lain karena ada sentuhan magic ideologi. Jadi dianggap ini akan menjadi gerbang kekuasaan keadilan akhir zaman. Imam Mahdi akan turun. Celakanya lagi ini berdasarkan juga keyakinan-keyakinan mereka. Berbagai macam instabilitas ini dianggap sebagai pintu terakhirnya. Tanda-tanda sudah dianggap sebagai bagian proses yang seperti semestinya gitu, tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Nah, karena itu mereka berjuang mati-matian untuk bisa sampai ke sini. Kalau baca di 2011, 2013 orang-orang kita datang ke sana, Pak. Sampai jual rumah, sampai jual harta, bawa sekeluarga semua. Karena memang berkaitan dengan keyakinan. Itu tujuan ini mereka. Kan datanya memperlihatkan ada 40.000 orang asing yang bergabung di situ. Dari Indonesia itu tahun 2013 sampai tahun 2017 itu saja sudah 2.000 lebih. Dan jadi ini baru bisa mau pulang. Itu baru bisa dimengerti. Baru dimengerti. Bahkan saya ini dalam konteks agama-agama Samawi kan sebenarnya kiblat kita sama Bang. Di agama Samawi itu kita sama-sama ke Al-Quds atau ke Yerusalem. Betul. Masih beruntung umat Islam itu berubah kiblatnya dulu ke sana, sekarang bayangkan kalau sama-sama di situ. Tiga-tiga. Namun demikian saya selalu sampaikan jangan pahami soal Israel Palestina sebagai konflik agama itu nanti ya. Itu betul. Walaupun isunya memang ada kaitannya gitu. Tapi ingin saya bilang ini kiblat kita di sana. Tapi kelompok gerakan ini kayak semacam membuat kesadaran baru bahwa kiblatnya itu bukan semata-mata ke Yerusalem tapi ke Syria. Syam, sama-sama Syam. Tapi sisi ke Syria daripada ke sisi Yerusalem. Dan itulah yang sampai ada sebuah buku yang saya kaji itu, judulnya itu adalah diterjemahkan menjadi strategi dua lengan. Maksudnya strategi dua lengan. Maksudnya apa? Mereka ingin membentuk pemerintahan yang mereka yakini sesuai dengan ideologinya itu dengan menguasai dua wilayah, yaitu Syria dan Yaman. Ini strateginya mereka. Nah, ini dikarang oleh orang namanya Abdullah bin Muhammad. Rencananya mau dikirim ke Usama waktu itu sebagai usulan strategis. Ini nggak main-main. Dan ini disebarkan di kelompok jaringan. Karena itu mereka betul-betul ideologis tentang Syria ini. Nah, dan itu masih terus hidup ideologis kan? Nah, dan harus diperjuangkan. Benar. Nah, persoalannya kemenangan kayak Ahmad Syara ini yang dianggap dulu mantan itu mungkin oleh sebagian yang masih membawa pikiran ini itu bisa dianggap wah ini menghidupkan kembali. Betul. Oke, tahan dulu. Sebelum kita yang mana yang hidup ini? Kita jelasin. Sebelum menghidupkan kembali kita hidupkan semangat kita dengan ngopi lagi ya. Sambil pemirsa silakan menyiapkan teh atau kopinya. Downcast segera kembali sesaat lagi.